Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di akhir tahun ini di tanggal 31 Desember 2022 Allah masih memberikan kesempatan kita untuk duduk bersama dalam rangka untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berangkat tadi, saya lewat beberapa, ada 2 hotel, ada Rais dan ada Rado. Subhanallah, penuh semua, Pak. Penuh semuanya, parkirnya sampai ke jalan-jalan kan gitu ya. Nah, tapi kita di akhir tahun ini kita duduk bersama dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah, menggapai kenikmatan dunia dan akhirat. Rok'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Allah takdirkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk qiyamul lail, kemudian setelah qiyamul lail kemudian melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk sholat subuh berjamaah, yang dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya barang siapa yang sholat isya berjamaah dan kemudian sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat 1 malam penuh. Masya Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan arahan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini hidup di dunia dan bagaimana menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas satu hal yang bukan hal yang baru, cuma sekedar mengingatkan saya dan panjenengan semuanya bagaimana meraih cinta Allah dengan sikap zuhud. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kita pada kali ini kita fokuskan pada 4 hal saja. Yang pertama, pengertian zuhud itu apa? Kemudian zuhud dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah, tanda-tanda orang yang zuhud, dan faidah daripada zuhud itu sendiri. Yang pertama, zuhud ini berasal dari satu hadis Rasulullah SAW ketika Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, rawi hadis ini, mengatakan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah, datang kepada Nabi seorang laki-laki, dan kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku melakukannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintai aku, wa ahabbani an-nas, dan manusia, orang-orang yang di sekitarku juga akan mencintai aku. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ini pertanyaannya luar biasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang ditanyakan itu selalu yang luar biasa. Gimana cara mendapatkan cinta Allah? Gimana cara mendapatkan cinta manusia? Gimana menjadi orang terbaik? Gimana menjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat. Nah, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam urusan dunia. Yuhibbukallah, pasti Allah akan mencintai kamu. Washad fima fi aidin nas, dan zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang ada di sisi manusia.
yuhibbukan nas, maka manusia pasti juga akan mencintaimu. Jadi dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya salah satu cara untuk meraih cinta Allah itu adalah dengan zuhud dalam urusan dunia, dan yang kedua untuk meraih cinta orang-orang di sekitar kita, apakah RT, RW, camat dan lain-lainnya, maka izhad fi ma fi aidin nas, zuhudlah dalam apa yang ada di sisi manusia. Kalau dalam pengertian yang kedua, karena ini saya bahas yang kedua ini pendek saja, bahwasanya zuhud dalam urusan manusia adalah ketika kita bermuamalah dengan orang lain, itu kita tidak pernah mengharapkan apa yang ada di sisi orang tersebut. Artinya ketika umpama saya muamalah dengan salah seorang, mungkin orang itu muamalah dengan seorang ada niatan PDKT supaya jabatannya dinaikkan, supaya mendapatkan proyek, supaya mendapatkan ini, supaya mendapatkan itu, supaya punya kedudukan dan sebagainya. Orang yang zuhud itu tulus ketika bermuamalah dengan manusia, ya hanya sekedar muamalah membantu hubungan sesama manusia. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah dalam setiap pengajiannya itu luar biasa. Yang hadir itu ribuan. Di zaman itu belum ada medsos, belum ada broadcast, belum ada macam-macam, tapi yang hadir itu ribuan. Masjidnya itu selalu penuh dengan jamaah setiap Hasan Basri itu. Kemudian ditanya, "Wahai Hasan, kenapa semua orang kiai itu banyak, ulama itu banyak, tapi ketika kau yang ngisi, kenapa kok semua orang itu hadir?" Maka Hasan Basri mengatakan bahwasanya aku itu ketika bermuamalah kepada seseorang, maka aku tidak pernah mengharapkan apapun dari orang itu, tapi semua mereka mengharapkan kehadiranku. Karena itu ma'asyiral mukminin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, washad fi ma fi aidin nas, ketika kita bermuamalah dengan orang, melakukan bantuan, melakukan ini dan itu, tidak ada tendensi apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan itu semuanya, yuhibbukan nas, pasti orang itu akan mencintai kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara etimologi, secara bahasa, zuhud itu adalah at-taqallul. Jadi zuhud itu berpaling darinya dengan sedikit dalam memilikinya. Zuhud kepada harta, maka bukan berarti orang itu tidak punya harta, tetapi dia jadikan harta itu dalam pandangannya, yang diinginkannya itu hanya sedikit saja, menghinakan diri darinya dan membebaskan darinya. Artinya dianggap harta itu hanya sesuatu yang biasa saja, hina dalam pandangan dia, bukan sesuatu yang harus dimiliki, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi hanya sekedar wasilah saja, sebagai sarana saja dalam rangka untuk kemudian mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya satu proses yang luar biasa. Saya kira Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar, kita bekerja dari pagi sampai sore, saya kira semuanya itu adalah karena fulus. Semuanya ingin fulus. Bahkan orang mengatakan bidunil fulus manfus, kan gitu. Tanpa fulus manfus, mati Pak ya. Nah, kenapa? Dan ini hal yang lumrah dan wajar. Tapi orang yang zuhud, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dia semangat bekerja. Tapi ketika mendapatkan itu semuanya, mendapatkan harta, dia ambil secukupnya saja untuk kebutuhan dirinya, selebihnya itu adalah untuk kemaslahatan umat.
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberi hadiah 100 ekor unta. Kalau kita punya 100 ekor unta, Pak, punya 100 sapi umpamanya, punya 100 sapi, kira-kira mungkin dalam pandangan kita 50 disimpan, 50 lagi diberikan kepada fakir miskin, disembelih. Tapi Rasulullah begitu dikasih 100 unta, semuanya disembelih, Pak. Semuanya disembelih. Kenapa? Karena Rasulullah itu melihat itu adalah harta. Itu adalah harta dan mengambil sedikit saja secukupnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika dalam sebuah peperangan, maka kemudian ada mendapatkan jatah atok, jatah pembagian dari peperangan itu, maka beliau mendapatkan sekitar 4.000 dirham. 4.000 dirham. Nah, kemudian dia bilang kepada pembantunya, tolong dibagikan ini kepada fakir miskin di Madinah. Sampai sore pembagian itu, Pak, karena banyaknya 4.000 dirham itu, kemudian lupa Ibunda Aisyah itu tidak membagi untuk dirinya. Masya Allah. Sampai pembantunya ngomong, ya Sayyidah, aina qismun lana, mana bagian kita? Kenapa kamu gak ngomong tadi? Jadi sampai begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini zuhud menurut bahasa. Jadi zuhud mana bahasa itu adalah berpaling darinya, menghinakan diri darinya, dan membebaskan darinya dari harta tersebut. Kemudian kalau oleh ulama-ulama, bagaimana makna izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam urusan dunia, sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan juga dikatakan oleh Yunus bin Maisarah, bahwasanya az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud dalam urusan dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Rekreasi itu halal. Rekreasi di tahun baru itu halal. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang nggak mau rekreasi, Pak. Zuhud dunia untuk dunia, enggak. Tapi wala idha'atil mal, bukan idha'atil mal. Bukan juga berarti bahwasanya menyia-nyiakan harta. Tidak mau mengerjakan atau tidak mau bekerja dan sebagainya. Tidak, seorang yang zuhud di dunia itu orang yang mempunyai semangat luar biasa dalam bekerja. Tetapi pekerjaannya, hasilnya itu adalah orientasinya itu untuk akhirat. Saya ketemu orang Dubai ya, yang dulu punya ma'had di Unmu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu karyawan yang menceritakan beliau ini kalau kerja luar biasa, datang awal pulang akhir. Jadi kalau bekerja 8 jam, maka beliau datang sebelum, kalau jam 7 masuknya sebelum jam 7. Jam 3 pulang, dia pulangnya setelah itu. Tapi apa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang beliau cita-citakan? Beliau ingin bangun 1000 masjid. Beliau ingin bangun 1000 masjid. Nah, beliau juga ingin bangun sekian ratus panti asuhan. Beliau juga ingin dakwah ke pelosok-pelosok. Dan luar biasa, ketika saya bertemu dengan beliau itu baru 600 masjid yang dibangun, baru 600 masjid. Dan beliau setiap 3 bulan sekali mesti ke Indonesia. Dan tidak pernah mengharapkan apapun, pakaiannya juga biasa saja kan gitu. Kalau kesini pakai kaos biasa, bukan pakai kutro, bukan apa gitu, pakai celana jeans, dan pakaiannya seperti orang biasa, Pak. Dan memang secukupnya saja. Tapi subhanallah,
dia punya 31 ma'had di Indonesia. 31 ma'had. Ketika saya masih di Ma'had Abdurrahman bin Auf yang di sini, saya tanya ke bendahara, berapa operasional setiap bulannya? Ma'had Abdurrahman bin Auf itu paling kecil, Pak. Paling kecil se-Indonesia. Dan setiap bulannya itu hampir 31 juta. Itu paling kecil. Beliau punya sekitar 30 ma'had. Dan paling kecil itu ma'had. Dan itu semuanya beliau biayai, beliau dengan keluarganya. Beliau punya 10 kapal kemanusiaan untuk dakwah di daerah-daerah pelosok yang tidak bisa dijangkau. Nah, satu kapal itu sekitar 1 M. Itu baru kapalnya, belum operasionalnya. Jadi subhanallah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mengatakan bahwasanya walakinna zahadata fid dunya, tapi yang dimaksud dengan zuhud dalam urusan dunia antakuna bima fi yadaika awsaq mimma fi yadillah wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqita lak. Bahwasanya zuhud dalam urusan dunia itu engkau engkau yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan zuhud itu juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu padamu. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang zuhud itu lebih percaya apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Kalau kita umpama punya sebuah pekerjaan yang layak, punya toko yang besar, punya dalam tanda kutip 7 turunan insya Allah aman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kita akan merasa aman, tenang kan gitu. Karena kita meninggalkan untuk kita, untuk anak turunan kita itu dalam kondisi cukup. Nah, tapi orang yang zuhud itu lebih percaya apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada, yang ia miliki ini semuanya. Karena semuanya itu karena ia yakin bahwasanya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang ketiga, ini masih penjabaran dari makna yang kedua, karena dalam urusan dunia bahwasanya Yunus bin Maisarah menambahkan bahwa yang termasuk zuhud itu adalah samanya pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Nah, ini kenapa? Karena menganggap pujian dan celaan ketika di dunia itu adalah bagian daripada dunia. Artinya apa? Ketika dia bekerja, mau dicela, mau dipuji, itu sama saja. Karena yang diharapkan itu adalah ridho Rahman, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa simpulkan 3 makna zuhud. Yang pertama yaitu hamba lebih meyakini rezeki yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Nah ini. Kemudian yang kedua, apabila hamba tertimpa musibah dalam kehidupan dunia seperti hilangnya harta, anak, selainnya, maka dia lebih senang memperoleh pahala atas hilangnya hal tersebut daripada hal itu tetap berada di sampingnya. Dan yang ketiga, keadaan seorang ketika dipuji ataupun dicela dalam kebenaran itu sama saja. Nah, ini. Maka kita akan membahas ini. Jadi makna yang pertama, bagaimana kok bisa muncul bahwasanya apa yang di sisi Allah lebih ia sukai, lebih ia yakini daripada apa yang ada di tangannya. Ini tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu berasal dari pemahaman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah jatah rezekinya. Jadi kita berangkat pagi pulang sore, atau berangkat malam pulang pagi dan sebagainya, itu adalah dalam rangka menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Karena rezeki kita sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang rezekinya itu di Qatar, ada yang rezekinya di Malaysia, ada rezekinya di Amerika, ya, ada yang rezekinya di Ndau. Nah, Allah sudah jatah semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka orang pergi ke Qatar, orang pergi ke Malaysia, ke Saudi Arabia, ke Amerika, itu adalah dalam rangka menjemput rezeki. Karena memang sudah tercatat rezekinya itu di sana. Nah, karena itu maka ketika meyakini bahwasanya rezekinya itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian mendapatkan rezekinya, menjemput rezekinya. Dan dari firman Allah yang kedua, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Wa fis sama', dan di langit maksudnya bahwasanya rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum diciptakan langit dan bumi ini, khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditentukan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sudah ditentukan bahwasanya Piala Dunia kemarin itu di Qatar kan, pemenangnya juga siapa sudah ditentukan semuanya. Nah, cuma kan kita tidak tahu kan gitu Pak. Nah, karena itu wabtahu indallahi rizqa wa'buduhu, maka carilah di sisi Allah rizkimu, wa'buduhu, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu memahami bahwasanya rezekinya itu adalah karena pekerjaan yang ia lalui, pekerjaan yang ia tekuni dan sebagainya, dan itu manusiawi. Tapi ketika seorang itu sangat tergantung dengan pekerjaan itu dan mengatakan kalau aku nggak di situ aku nggak dapat rezeki dan sebagainya, maka ini adalah menurut Hasan Basri ini adalah dhaful yakin, keyakinan yang lemah terhadap rezeki. Karena itu ketika dipecat dari satu perusahaan bingung, ini gimana nanti, gimana keluarga aku, gimana anakku, gimana. Nah, padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah. Pekerjaan-pekerjaan perusahaan kita, instansi yang dimana kita bekerja itu hanya sekedar wasilah, sarana untuk mendapatkan rezeki. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Hasan Basri mengatakan, inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaq minka bima fi yadillah. Sesungguhnya salah satu bentuk lemahnya keyakinanmu terhadap Allah adalah Anda lebih meyakini apa yang ada di tangan Anda daripada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang ibu-ibu di Palestina ketika suaminya mati ditembak oleh orang-orang Yahudi Israel, maka ditanya oleh wartawan, "Ibu, gimana untuk kehidupan ke depan, seperti apa menurut Ibu?" Suami Ibu sudah mati, rumah dihancurkan dan sebagainya oleh orang-orang Israel. Apa jawab itu? Alimtu anna zawji huwal munfik wa anna razik huwallah. Aku yakin bahwasanya suamiku itu adalah yang memberi nafkah, wa anna razik huwallah, tapi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang memberi nafkah hilang, masih ada yang memberi rezeki, dan semuanya sudah dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wanita itu merasa tenang. Dan beliau yakin bahwasanya ketika masih dalam koridor aturan Allah, maka pasti Allah tidak akan menelantarkannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lewati ini.
ada seorang ulama yang bernama Atok dari kota Khurasan di Irak ya. Beliau tidak beranjak dari majelisnya sehingga mengucapkan Allahumma hablana yaqinan minka hatta tuhawwina alaina masaibad dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabta alaina wa la yusibuna minar rizqi illa ma qassamta lana. Ya Allah, berilah kami rasa yakin, iman di dalam hati kami terhadap dirimu sehingga mampu menjadikan kami menganggap ringan musibah di dunia yang ada, sehingga kami meyakini bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami, dan meyakini bahwa rezeki yang kami peroleh adalah apa yang telah Engkau bagi kepada kami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ini kan pemahaman dasar-dasar akidah kita terkait dengan rezeki. Tapi kenapa kok kemudian ulama itu kemudian selalu menguatkan, meyakinkan dan mengulang-ulang supaya tertancap dalam diri kita bahwasanya semuanya itu adalah dari Allah. Ketika ada musibah, maka beliau mengatakan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta alaina. Tidak ada musibah yang menimpa kami ya Allah kecuali yang sudah Engkau tuliskan. Wa anna wala yusibana minar rizqi, dan kami tidak akan mendapatkan rezeki illa ma qassamta lana, kecuali sesuatu yang telah Engkau bagi pada kami. Kemarin saya ikut taklim lewat Zoom ya, dari teman-teman dari Jakarta, membahas masalah ridho. Nah, di dalam taklim itu ulama menuliskan bahwasanya ar-ridho bima qasamallahu, ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, yubariku rizqahu wa ahlahu wa malahu, maka akan menjadikan Allah memberikan keberkahan dalam hartanya, dalam pekerjaannya, dan dalam keluarganya. Jadi ketika Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini hal-hal yang dasar. Setiap hari kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba termasuk ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita. Kalau orang itu ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka yubarikullahu fi malihi wa ahlihi. Allah akan berikan keberkahan pada hartanya, pada keluarganya. Dengan syarat ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya lewat ini. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi zuhud yang kedua adalah jika seorang hamba ditimpa musibah dalam hal duniawi berupa hilangnya harta, anak, atau selainnya, maka ia lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada dunia itu tetap ada. Dan hal ini tentu dibangun di atas rasa yakin yang sempurna. Orang itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika mendapatkan musibah, yang pertama itu adalah as-sukhtu, berkeluh kesah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa kok kami ya Allah yang dapat musibah ya Allah? Kenapa enggak tetangga kami itu ya Allah yang enggak pernah sholat ya Allah? Kenapa enggak tetangga kami itu ya Allah yang suka riba ya Allah? Kenapa enggak kau kasih musibah? Kenapa kok kami ya Allah? Itu asuhtu, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersabar. Sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini semua darimu ya Allah, maka kami terima ya Allah. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah bersyukur atas musibah Allah Subhanahu wa taala. Lu kok bisa? Orang kena musibah kok bersyukur. Nah, tentunya orang itu kena musibah kok bisa bersyukur karena orang ini selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika mendapatkan musibah, maka dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia naik kuda, beliau naik kuda kemudian jatuh, kemudian barangkali mungkin tangannya patah, maka bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, hanya tanganku yang patah ya Allah. Kalau kau mau ya Allah, bukan hanya tanganku yang patah ya Allah, mungkin kakiku juga patah ya Allah. Kalau kau mau ya Allah, bukan kakiku yang patah, tanganku yang patah ya Allah, tapi kepalaku pecah kena batu dan sebagainya. Jadi selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Nah, orang yang zuhud itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lebih dari itu. Orang yang zuhud itu berharap pahala dari Allah ketika ada musibah itu. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya satu doa ketika kita ditimpa musibah? Maka doa yang sering kita dengarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifhu khairan minha. Ya Allah, ujurni fi musibati, berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Jadi orang yang zuhud itu ketika ada musibah itu, maka lebih mengharapkan pahala dari musibah itu daripada kembalinya yang terkena musibah tadi. Nah, itu tentunya ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ketika perang Uhud, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk yang melindungi Rasulullah ketika 50 pasukan pemanah itu turun dari Bukit Rumat. Kemudian mereka lupa dengan pesan Nabi, akhirnya kondisi kocar kacir, maka umat Islam saat itu bahkan Rasulullah pun dalam bahaya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melindungi Rasulullah, dan karena itu maka Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, saddid ramyatahu, saddid, kenakan seluruh anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad. Maka setiap anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad pasti mengena musuhnya, dan itu adalah doa Nabi, saddid ramyatahu. Dan yang kedua, wa ajib da'watahu, dan ajib da'watahu, ijabailah ya Allah doanya. Jadi saat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah termasuk orang-orang yang mustajabud dakwah, yang ketika beliau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab, saat ini diangkat menjadi gubernur Kufah. Gubernur Kufah. Sama rakyat di Kufah dilaporkan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, saat ini banyak melakukan penyimpangan. Kalau sholat gak benar. Yang kedua, kalau dalam pembagian harta gak adil. Pokoknya dilaporkan yang jelek-jelek. Sama Umar didatangkan pengawas, kalau mungkin kita KPK Pak ya. Nah, kemudian ditanya, wahai Sa'ad, apa benar ini ada isu yang muncul, kamu kalau sholat gak benar, kalau kamu bagi harta gak benar, kalau kamu jarang bersama orang-orang, kamu selalu mementingkan kehidupanmu sendiri dan sebagainya. Maka kemudian saat itu karena fitnahnya luar biasa, saat oleh Umar dipecat dan diganti oleh Ammar bin Yasir menjadi gubernur Kufah. Nah, ketika dalam pengadilannya itu saat ditanya, kemudian melakukan pembelaan, demi Allah yang dikatakan semuanya itu adalah fitnah, tidak ada buktinya, tapi ketahuilah aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuduh tadi.
Nah, di antara doa-doanya, doa saat itu adalah Allahumma atil umrohu, ya Allah panjangkan umurnya, wa atil faqrohu, dan panjangkan kefakirannya, kemudian wa aridhu alfitan, dan aridhu alfitan, berikan kepadanya fitnah-fitnah yang banyak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian perawi cerita ini kemudian mengatakan, maka sesungguhnya doa saat itu terkabul. Orang ini yang mendoakan tadi itu panjang umurnya, Pak, dan dalam kondisi miskin. Tapi arid fitnatahu, yang terakhir itu orang ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meskipun sudah tua, tapi suka goda cewek-cewek, Pak. Wa arid fitnatahu. Dan ini orang selalu mengatakan, dan dia mengatakan, ana maftunun bidu'a Sa'ad, saya itu dicoba oleh Allah karena saya telah memfitnah Sa'ad, dan doanya dikabulkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika saat umurnya cukup panjang, saat ini umurnya cukup panjang, dan ketika beliau haji, beliau umroh, maka orang-orang Mekah itu tahu bahwasanya saat itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat umroh, orang-orang berkerumun mendatangi Sa'ad. Wahai Sa'ad, doakan kami. Saat anak kami belum punya keturunan, tolong didoakan. Saat anak kami, semuanya minta kepada Sa'ad, dan didoakan saleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu anaknya bertanya, ya abadi, saat itu ketika tua itu beliau buta, Pak. Beliau buta. Nah, ketika anaknya ditanya, ya abadi, limadza la tad'ullah, kenapa engkau enggak berdoa kepada Allah antashfiya basaraka, supaya Allah menyembuhkan matamu dan bisa melihat lagi. Apa jawab saat yang sudah tua itu? Ya bunayya, qada'ullahi ahabbu ilayya min basari. Wahai anakku, qada'ullahi, ketetapan Allah kepadaku, aku buta di saat tua ini, ahabbu ilayya min basari, itu lebih aku cintai daripada Allah kembalikan penglihatanku. Insyaallah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya saat itu berdoa karena didoakan oleh Nabi, pasti Allah kembalikan penglihatannya. Tetapi apa yang diminta, apa yang dilakukan oleh saat qada'ullahi, ketetapan Allah lebih ia cintai. Nah, ini kan ridho dengan apa yang diberikan Allah dan berharap pahala dari itu semuanya. Ahabbu ilayya min basari, daripada ketika penglihatanku dikembalikan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, luar biasanya orang-orang dahulu ya, bagaimana ketika itu adalah ketetapan Allah, maka ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma yuballighu bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Yang di penggalan terakhir, dan ya Allah, curahkanlah rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah di dunia. Nah, orang yang zuhud ini ketika menganggap dunia itu kecil, dunia itu biasa saja, dunia itu hina, lemah dan sebagainya, maka ketika musibah dalam urusan dunia itu selalu menganggapnya hal itu adalah kecil, ringan dan sebagainya. Maka salah satu doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami itu fi dinina, dalam agama kami. Maksudnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau musibah kelaparan, kalau musibah kecelakaan, musibah semua oleh sahabat itu dianggap ringan. Tapi musibah itu adalah ketika seorang itu tidak bisa melaksanakan agama dengan baik.
Musibah itu adalah ketika seorang nggak bisa ngaji, ini waktu kosong tapi kenapa nggak bisa ngaji, itu musibah. Musibah itu adalah ketika kita dengar azan, sementara kita nggak ngapa-ngapain tapi hati kita nggak tergerak ke masjid, itu musibah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami itu di dalam urusan agama kami. Tapi kalau musibah kecelakaan, musibah patah, musibah macam-macam, itu Allah ringankan. Allah ringankan. Tapi kalau musibah dalam urusan agama, nah itu yang berat menurut para sahabat. Ali mengatakan, man zahidad dunya hanat alaihil musibat. Barang siapa yang zuhud terhadap urusan dunia, maka berbagai musibah itu akan terasa menjadi ringan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kira-kira kita punya uang 1 T, kita ini orang yang zuhud atau mboten? Zuhud apa enggak, Pak? Bisa zuhud, bisa enggak? Oke. Dengan syarat ya? Dengan ketentuan dan syarat dan ketentuan berlaku. Imam Ahmad pernah ditanya, wa yaqul Imam Ahmad wa qad su'ila anir rajuli yakunu ma'ahu 1000 dinar. Dan Imam Ahmad berkata ketika beliau ditanya seorang yang mempunyai uang 1000 dinar. Kalau 1 dinarnya itu 2,5 juta atau sampai 3 juta, maka 1000 dinar itu adalah 2,5 M atau 3 M. Hal yakunu zahidan, apakah orang itu termasuk orang yang zuhud? Qala na'am, iya. Ala syaritatin, dengan satu syarat, alla yafraha idza zadat wa la yahzan idza naqasat. Tidak bahagia ketika bertambah hartanya dan tidak bersedih ketika harta itu berkurang. Karena Pak, karena dunia itu cukupnya aja Pak. Jadi kalau punya uang bukan berarti orang yang zuhud itu tidak punya uang. Dia punya uang banyak, tapi uangnya tambah itu nggak merasa bangga, bahagia. Tapi ketika tambah itu, ini ada proyek baru, ini ada proyek baru, proyek-proyek kebaikan yang dipikirkan itu. Dan tidak berkurang dan tidak bersedih apabila hatinya tidak bersedih ketika hartanya itu berkurang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ya, ini masih panjang, ntar saya lanjut lagi. Ada makna yang indah terkait dengan zuhud ini, bahwasanya ini menurut Syekh Sulaiman Ad-Darani, anna zuhda fi tarki ma yushhiluka anillah. Sesungguhnya zuhud itu adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Nah, ini makna yang mencakup semuanya. Ketika seorang itu meninggalkan dari berbagai hal yang dapat melalaikan Allah, maka sesungguhnya itulah orang yang zuhud. Dan ini berat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita bisa melakukan ini, yuhibbukallah, pasti Allah akan mencintai Anda. Saya lewati lagi. Ini sekarang zuhud menurut Quran, bagaimana Al-Quran melihat dunia. Al-Quran dan Sunnah melihat dunia. Ayat yang dibaca Imam tadi dalam surat Al-Duha, walal akhiratu khairun minal ula. Dan akhirat itu bukan, itu surat Al-A'la. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Kalau surat Al-Duha tadi khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan dunia itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan wamal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun.
tidaklah kehidupan dunia itu kecuali la'ibun permainan, walahwun dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan rumah akhirat, kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Dalam surat Al-Hadid lebih rinci lagi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun permainan, walahwun senda gurau, wazinatun dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum dan tafakhur saling berbangga di antara kalian, wa takathurun fil amwal dan saling berbangga dalam banyak-banyakan harta, wal aulad dan banyak-banyakan anak. Kalau anaknya banyak bangga, dibanggakan. Kalau hartanya banyak, nah, kalau mungkin sekarang followernya banyak Pak ya, followernya banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Al-Quran melihat antara dunia dan akhirat ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu, maksudnya di akhirat, itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau kita rasionalisasikan seperti ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Kalau kita perkecil lagi, satu hari maka sama dengan 24 jam. Nah, kalau dibagi 8, maka 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun. 3 jam di akhirat sama dengan 100. Jadi 1000 dibagi 8, 24 juga dibagi 8. Kalau kita perkecil lagi, kita sesuaikan dengan umur kita, karena Nabi bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan Nabi umurnya 62 tahun atau 63 tahun kan gitu ya. Nah, kalau dibagi 2, maka 125 dibagi 2, 62 setengah. Nah, 3 jam dibagi 2, 1,5 jam. Jadi hidup kita di dunia itu setara dengan kehidupan di akhirat itu adalah 1,5 jam saja. 1,5 jam saja. Nah, ini makna daripada wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nah, apakah kemudian kita mementingkan 1,5 jam saja daripada yang 1000? Nah, itu baru satu hari. Padahal di akhirat itu sudah tidak ada hari-hari lagi. Semuanya kekal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orientasi kerjanya adalah orientasi pasca kematian. Karena yang kekal di sana. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi, bagaimana Nabi membandingkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fa asyara Yahya bis sababah wa fil yammi falyandur bima yarji. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti jari salah seorang di antara kalian yang dicelup. Perawi hadis ini namanya Yahya, kemudian mencelupkan jarinya ini, telunjuknya ini ke air laut. Falyandur bima yarji, kemudian perhatikan apa yang dibawa. Perhatikan sisa yang ada di jari ini. Kalau kita celupkan jari kita di air, kemudian kita angkat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka yang tersisa di jari kita itu adalah kenikmatan dunia. Dan laut dengan segitu luasnya itu adalah kenikmatan akhirat. Maka tidak ada bandingnya dunia itu dengan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, maka akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal, karena kalau dibandingkan itu enggak ada bandingnya sama sekali. Karena itu
maka kehidupan akhirat itu lebih diutamakan daripada kehidupan dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah tidur beralaskan tikar, kemudian datang Umar, dan kemudian ketika beliau bangun masih bekas-bekas tikar itu ada di punggungnya. Kemudian Umar minta, "Ya Rasulullah, izinkan kami ya Rasulullah, kami buatkan kasur ya Rasulullah, kami buatkan ini supaya tidurmu itu lebih nyenyak ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Mali walid dunya." Tidaklah berarti bagiku kehidupan dunia ini. Malana fid dunya illa karokibin istadalla tahta syajarah. Tidaklah aku di dunia ini kecuali bagaikan seorang yang berkendara yang singgah di rest area di bawah pohon, thumma raha watarokaha, kemudian istirahat sebentar, watarokaha, dan meninggalkan tempat tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita di rest area, berapa jam kita di rest area? Selama-lamanya paling 1 jam. Nah, jadi kehidupan dunia ini kata Rasulullah seperti kita dalam perjalanan. Kemudian kita singgah di tempat itu, kemudian kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, singgahnya itulah kehidupan dunia. Sebentar saja. Singgah itu 62 tahun. Singgah itu 70 tahun. Kenapa? Karena perjalanan setelah itu adalah tidak ada batasnya. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, langsung aja kita terakhir masuk yang terakhir. Nah, manfaat daripada zuhud pertama, selamat dari hasad. Orang yang zuhud karena tidak pernah memperhatikan harta orang lain, maka insya Allah akan selamat dari hasad. Yang kedua, dicintai oleh Allah. Yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Pasti dicintai oleh Allah. Yuhibbukan nas, dan dicintai oleh manusia. Kemudian orang yang zuhud itu ringan dalam menghadapi musibah. Karena hanat alaihi dunya itu rendah di sisinya menurutnya. Kemudian merasakan manisnya iman. Dan yang terakhir, orang yang zuhud di dunia itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ucapannya itu penuh dengan hikmah. Ucapannya itu penuh dengan hikmah. Kalau berkata, kata-katanya itu menyejukkan. Kalau berkata itu orang senang. Beda orang itu jarang ngomong, tapi sekali ngomong nyelkitnya luar biasa. Nah, orang yang zuhud itu ucapannya penuh dengan hikmah. Salah seorang ulama mengatakan, kalau seorang itu sholat malam 40 hari, sholat malam 40 hari tidak putus Pak ya, 40 malam, setiap hari sholat malam sampai 40 hari, ma kharaja min famihi illal hikmah, maka tidak akan keluar dari mulutnya itu kecuali hikmah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ad-dunya mislus safinah. Dunia itu bagaikan kita sedang berkendara naik kapal, naik perahu. Nah, laut itu air itu dunia. Fas-safinatu madamal ma'u kharijaha tastati'u an tamshi fil bahril hadmi salimatan najiyah. Selama air itu berada di luar kapal, maka kapal itu akan bisa berjalan di atas laut yang luas dengan selamat dan dengan selamat sampai ke daratan. Kenapa? Karena di dalam kapal itu tidak ada air. Amma idza dakhalahal ma', tetapi kalau air itu sudah berada di dalam kapal, wastaqarra dakhilaha, dan kemudian menetap dan semakin banyak fa innaha tuhraqu wa tahlik, maka sungguhnya kapal itu akan tenggelam dan kemudian hancur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau dunia itu ada di tangan kita gunakan untuk kebaikan, untuk kepentingan umat, maka insya Allah dunia itu membantu kita. Tapi kalau dunia itu ada di hati kita, seperti kapal itu,
maka akan hancur. Karena itu Fudail bin Iyad ketika ditanya oleh Ibnul Mubarak ditanya oleh muridnya Fudail bin Iyad, "Ya Syekh, kau ajarkan kepada kami hidup zuhud, tapi kenapa kau ini banyak uangmu banyak, daganganmu banyak?" Maka apa jawab daripada Fudail bin Iyad? "Ya Aba Ali, Fudail bin Iyad, sesungguhnya hidupku seperti ini hanya untuk menjaga wajahku dari aib meminta-minta. Dan aku bekerja untuk memuliakan kehormatanku. Dan aku bekerja agar bisa membantuku untuk taat kepada Rabbku." Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti hidup tanpa harta, tapi hartanya itu banyak di mana-mana, tetapi hartanya itu dalam rangka untuk membantunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sedikit yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari zuhud ini, dan kita berharap bahwasanya dengan zuhud yang kita pelajari ini bisa membantu kita untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna asy-syahadata fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wat tuqa wal ghina. Allahumma ijma'na fil jannah kama jama'tana fi hadzal makan. Allahumma ijma'na fil jannah kama jama'tana fi hadzal makan. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi a'malina wa fi aqwalina wa fi sa'iri harakatina ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala musafiran illa yassartah, wala hamman illa farajtah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.